Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya, Bobby, yang mau menceritakan kisah-kisah misteri pendaki gunung. Kali ini saya mau menceritakan kisah lanjutan yang kemarin, Maut di Perbatasan Langit 2910 mdpl. Kisah ini ditulis oleh Dioseta. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Saat itu jantungku berdegup tak beraturan. Belum pernah aku merasakan segrogi ini saat berdekatan dengan Tiwi. Dingin? Tidak. Tidak itu saja. Kali ini justru perasaan panas dingin yang kurasakan saat Tiwi berada sedekat ini padaku. Ia juga sepertinya menikmati suasana di dalam tenda dengan penerangan seadanya, yang menurutku malah terkesan romantis. Apakah salah bila jatuh cinta pada sahabat sendiri? Tiba-tiba, pemikiran itu muncul di kepalaku, disusul dengan berbagai pikiran berandai-andai yang membuatku seolah ingin tersenyum sendiri. Apa Tiwi hanya terbawa suasana? Atau mungkin dia juga memendam rasa? Entahlah. Yang pasti, aku tidak ingin merusak persahabatan kami berempat hanya karena hal seperti ini. Mungkin yang lebih terbaik saat ini adalah menikmati momen yang mungkin tidak akan terulang ini sebaik-baiknya. Tapi, Tiwi, kamu cantik. Siapapun yang berhasil menaklukkan hatimu, pasti dia adalah orang yang beruntung. Seandainya pun aku bisa berharap, semoga orang itu adalah satu dari kami bertiga. Aku, Raka, atau Farel. Aku yang tak sengaja tertidur terbangun dengan suara petir yang menggelegar. Sepertinya aku tertidur sebentar. Tiwi yang bersandar di bahuku juga ikut terbangun dengan suara itu. Sorry Lang, malah jadi betah gua, ucap Tiwi sambil mengucek matanya. Ya elah, santai aja kali. Kalaupun mau dilanjutin juga gak apa-apa kok. Sayangnya, kalimat kedua itu hanya terucap dalam hati, tanpa mampu untuk keluar dari mulutku. Samar-samar aku merasakan suara hujan mulai mereda, dan hanya tersisa suara gemuruh guntur yang berlahan juga mulai menghilang. Kami pun membereskan barang-barang kami yang berada di tenda dan berniat mengecek kondisi di luar. Dengan berhati-hati, aku membuka resleting pintu tenda dan ternyata hujan memang sudah mulai berhenti. Sayangnya, kabut tipis mulai kembali mengelilingi sekitar kami. Tiwi pun ikut mengintip keluar tenda dan segera menyibakkan tangan karena merasakan kedinginan dengan hawa di luar. Srek, srek. Terdengar suara seperti benda diseret tak jauh dari tenda kami, tepat setelah hujan benar-benar berhenti. Suara apa itu, Lang? Tanya Tiwi sambil berisik. Shh, gak tahu. Perasaanku gak enak, jawabku sambil mencoba mendengakkan kepalaku ke arah luar. Srek, srek. Suara itu terdengar lagi. Tak jauh dari sebelah tenda kami, Tiwi mengambil senter dan mendongakkan ke arah suara itu. Sial, sungguh mengerikan. Sekali lagi kami melihat suatu hal yang tak seharusnya tidak bisa kami lihat. Tiwi, matiin senternya, ucapku sembari isyarat pada Tiwi. Tiwi yang juga melihat hal itu segera mematikan senternya. Wajahnya seketika pucat dan tubuhnya gemetar.
Tepat sesudah hujan berhenti, tiba-tiba di sekitar tenda kami muncul orang-orang dengan tubuh yang tidak utuh dan wajahnya yang penuh borok, berjalan menuju salah satu tempat dengan menyeret beberapa makhluk seperti manusia dengan tubuh yang sudah membiru. Beberapa dari mereka membawa obor, seolah memang membutuhkannya untuk menerangi jalan. Apa itu, Lang? Suara Tiwi terdengar gemetar. Gak tahu, Wi. Cepat masuk. Semoga mereka gak sadar dengan keberadaan kita, balasku, yang segera kembali menutup pintu tenda itu. Tiwi terlihat meringkuk ketakutan dengan senter yang tergenggam erat di tangannya. Secara refleks, aku memeluknya dengan harapan bisa mengurangi rasa takutnya. Walaupun dalam hati, aku pun merasakan hal yang sama. Takutlah. Aku takutlah. Tiwi menangis, berusaha menutup matanya dengan pundakku, dan aku memeluknya dengan lebih erat. Srek, srek, srek. Suara itu terdengar semakin mendekat. Cahaya obor yang dibawa makhluk itu menunjukkan bayangan makhluk-makhluk yang mendekat ke arah tenda kami. Tiwi semakin menangis, namun aku mencoba menutup mulutnya agar tidak menimbulkan suara. Terlihat bayangan-bayangan dari sisi tenda kami saat makhluk-makhluk itu berjalan ke suatu arah dengan menyeret sesuatu seperti jasad manusia. Sayangnya, bukannya segera menghilang, makhluk itu malah berdatangan semakin banyak. Kami menunggu dalam ketakutan, berharap kami bisa selamat dari hal ini. Cukup lama sampai akhirnya makhluk-makhluk itu mulai berkurang. Kami merasa cukup lega saat tahu ini semua akan berakhir. Tapi sayangnya, setelah kepergian makhluk itu, terlihat bayangan sesosok makhluk berwujud wanita melayang di hadapan tenda kami. Cahaya obor dari makhluk terakhir yang melintasi tenda kami berlahan meredup dengan kepergiannya. Namun sosok bayangan wanita itu masih terlihat melayang dan menatap tenda kami. Tidak ada yang dapat kami lakukan selain membaca doa dalam hati kami, berharap Yang Maha Kuasa memberi kami perlindungan dari makhluk-makhluk yang berniat jahat di sekitar kami. Di tengah doa kami, tiba-tiba tidak sadar, terlihat cahaya matahari muncul dari arah timur, dan sosok makhluk-makhluk itu pun menghilang. "Lang, sudah pagi?" tanya Tiwi. Iya, Wi. Aneh, perasaan tadi kita cuma ketiduran sebentar," jawabku yang merasa kebingungan. Aneh, benar-benar aneh. Tapi setidaknya kalau ada cahaya matahari, kita lebih aman dan bisa nyari yang lain, tambah Tiwi. Bener, Wi, tapi kita harus tetap hati-hati. Sebelumnya pocong dan anak kecil yang bikin neraka juga memunculkan sebelum malam, balasku lagi. Tiwi hanya mengangguk dan segera membereskan barang-barangnya. Kami memastikan keluar tenda sebentar, dan benar, cahaya matahari sudah menyinari tenda kami. Saat merasa aman, kami pun segera keluar dan menginjakkan kaki kami di rumput yang masih basah di sekitar tenda. Udaranya enak banget lah. Tiwi keluar, masih dengan pakaian semalam, dan segera merenggangkan tubuhnya ke hadapan sinar matahari yang menyelamatkan kami dari malam mencekam tadi. Ternyata hutan tempat kami bermalam tadi tak jauh dari sebuah jurang yang menunjukkan pemandangan permadani hijau dengan cahaya matahari yang muncul dari salah satu sudutnya. Tapi sejujurnya, bukan hanya cahaya matahari pagi itu saja yang membuatku nyaman saat ini. Sosok seseorang yang menatapku sambil membelakangi matahari itu sangat jauh lebih indah, dengan senyumannya yang berhasil mewarnai pagiku saat ini. "Ayo keluar, Lang. Kelamaan di tenda gak baik buat kesehatan mental,"
teriak Tiwi. Gak juga, kalau di tendanya sama lo bakalan bagus banget buat kesehatan mental gua. Haha. Kata-kata itu ingin sekali kuucapkan di hadapannya. Namun aku memilih untuk diam dan hanya tersenyum sambil menghampirinya. Galang, gak ada yang salah dari mimpi lu untuk mendaki gunung ini. Semua lo ceritain tentang keindahan gunung ini benar adanya. Apalagi setelah melihat suasana pagi di tempat ini, ucap Tiwi sambil menatap ke arah pemandangan di depan kami. Hanya saja, kita harus mencari tahu apa hal yang menyebabkan kita mengalami kejadian-kejadian ini. Aku mengangguk setuju. Sebenarnya masih ada yang kupikirkan semenjak kemarin. Mungkin aku bisa membicarakannya kepada Tiwi. Sebenarnya gua ada sesuatu hal yang bikin gua kepikiran, Wi, ucapku. Kenapa, Lang? Semenjak Farel mendengar suara gamelan itu di perjalanan di pos 1, kita mulai ngerasain hal-hal aneh kan? Ucapku kepada Tiwi. Terus gua ngerasa setelah itu, apalagi setelah jalur yang kita lewati berkabut, kita seperti benar berjalan di jalur pendakian. Udara pagi yang dingin menemaniku dan Tiwi di jalur pendakian yang aneh ini. Kami masih khawatir dengan keadaan Raka dan Farel yang terpisah dari Tiwi. Semoga saja mereka tidak merasakan kejadian yang sama seperti yang kami alami. Aku dan Tiwi memutuskan untuk mengisi perut dulu dengan memasak mie instan dengan kompor portable yang kami bawa. Kami baru tahu ternyata membutuhkan waktu lama untuk memasak mie instan dengan kompor ini dan udara dingin di daerah pegunungan seperti ini. Untungnya kami cukup sabar menunggu hingga aroma mie instan menggugah indera penciumanku. Sumpah, Lang, ini mie instan terenak yang pernah gua makan, ucap Tiwi dengan wajah yang bersinar. Enak mana? Sama bakwan hasil rebutan sama gue? Tanyaku dengan sedikit bercanda. Enakan ini serius, jawab Tiwi dengan terus memasukkan mie yang masih setengah panas itu ke mulutnya. Aku memperhatikan wajah Tiwi yang terlihat seperti benar-benar kelaparan menikmati sarapan pagi ini. Sampai akhirnya aku menyeruput mie instanku yang baru matang. Kita ke arah mana ya, Lang? Tanya Tiwi. Gua bawa kompas sih, tapi gak tahu cara makainya kalau di gunung seperti ini. Kita tetap harus cari jalan setapak, jawabku. Buka aja kompasnya, paling gak bisa jadi patokan buat kita supaya gak balik lagi ke jalur sebelumnya, jawab Tiwi. Benar juga, walaupun tidak bisa menunjukkan arah, kompasku ini bisa digunakan untuk menandai agar kami tidak berputar-putar di jalur yang sama. Aku mencoba mengingat jalur yang kulewati kemarin dan memilih menuju sebaliknya yang terlihat menanjak. Wi, kalau kita sudah ketemu Raka dan Farel, apa kita turun saja? Gak usah maksain ke puncak, ucapku. Tiwi hanya diam. Wajahnya terlihat berpikir. Kita memang mengalami hal-hal yang aneh, Lang. Tapi sejauh ini tidak ada dari kita yang terluka kan? Gue juga sering dengar banyak-banyak pendaki yang mengalami hal seperti ini. Kita lihat kondisinya dulu aja. Kalau masih memungkinkan, gue masih mau melihat puncaknya. Omongan Tiwi ada benarnya juga. Memang kondisiku dan Tiwi masih tidak kurang satu apapun. Namun bagaimana dengan Raka dan Farel? Selain itu, aku masih merasakan perasaan tidak enak dari perjalanan ini. Intinya, kita jangan memaksakan diri. Keadaan kita yang tersesat saat ini juga pasti membuat Raka dan Farel khawatir, ucapku yang segera disetujui oleh Tiwi. Sebenarnya pagi ini masih terasa aneh olehku. Tidak ada suara binatang ataupun serangga hutan seperti yang bisa terdengar.
hanya suara langkah kaki dan suara angin yang berhembus ke telinga yang ada saat ini. Jalur ini tidak seperti yang diceritakan oleh pendaki-pendaki ataupun yang ada di artikel berita. Berbagai jenis pohon yang tumbuh di sekitar kami dengan jalur menanjak. Luasnya dataran di tempat ini tidak menunjukkan bahwa ini merupakan jalur pendakian pada umumnya. Tapi sebisa mungkin, aku tidak ingin membuat Tiwi panik dan tetap berusaha mencari cara untuk keluar kembali ke jalur pendakian. BTW Lang, kamu kan terobsesi sama Merapi. Kenapa kamu nggak masuk UKM Mapala aja? Tanya Tiwi. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar. Seharusnya bergabung dengan Mapala. Memang aku bisa jadi lebih mudah untuk mencapai tempat ini. Awalnya memang pikiran kesana, Wi. Tapi gue takut sama acara seminarnya. Tahu sendiri kan, Mapala di kampus kita sekejam apa. Separah itu Lang. Gue pernah nonton dokumentasinya, Wi. Acara penerimaannya di kaki gunung. Terus kayak di ospek lagi di sana. Ada jerit malam sama senior-senior yang sudah siap mencaci maki. Balasku lagi. Dan lo mundur karena itu? Tanya Tiwi lagi. Sebenarnya mereka gak salah. Mereka ngajarin disiplin dan melatih mental supaya bisa survival di alam. Tapi ya guanya aja yang ngerasa gak sreg. Jawabku lagi kepada Tiwi. Padahal katanya cewek-cewek yang join Mapala juga cakep-cakep loh. Gak nyesel, balas Tiwi dengan sedikit menggoda. Enggak ah, kan ada elu. Jawabku spontan. Tiwi pun menoleh ke arahku, seolah mengharapkan penjelasan dari perkataanku barusan. Tidak ada niat apa-apa. Tapi memang semenjak ada Tiwi di kelompok kami, aku hampir tidak ada niat untuk ngecengin perempuan lain. Iya, kan ada elu yang merhatiin kita. Buat gua sementara itu aja sudah cukup. Tiwi tidak membalas perkataanku. Namun sepertinya aku sedikit melihatnya tersenyum. Matahari terlihat semakin tinggi. Udara pun tidak sedingin tadi malam. Namun perasaan yang sama seperti kemarin kembali kurasakan. Aku mulai mengenali pertanda ini. Kabut yang semakin menebal dan suara gamelan yang sayup-sayup terdengar entah dari mana. Tiwi! Tiwi berhenti dan menoleh ke arahku. Jangan jauh-jauh. Jangan sampai kita terpisah. Firasatku gak enak lagi, jelasku. Kabut ini ya? Tanyanya. Aku mengangguk dan Tiwi pun mendekat ke arahku. Tak beberapa lama setelah angin mulai menghembus tenang, membawa kabut ini semakin turun dan semakin tebal. Aku menyadari jarak pandang kami pun semakin lama semakin sempit. Kami tidak lagi bisa melihat posisi pohon yang berada jauh di sekitar kami berada. Tiwi berinisiatif menggandeng tanganku agar tidak terpisah. Kini kami benar-benar berhati-hati. Kabut ini mungkin adalah kabut yang sama dengan yang membuatku terpisah dari yang lainnya. Galang, apa gak bahaya kita harus jalan di kabut setebal ini? Tanya Tiwi. Kita hati-hati aja. Kalau semakin bahaya, kita putuskan nanti. Lagi pula, kemanapun arah kita, hanya kabut ini yang terlihat. Jawabku, yang sebenarnya juga ingin segera pergi dari situasi ini. Di tengah-tengah perjalanan kami, tanpa sadar, kami sampai di suatu tempat yang menyerupai hutan dengan sebagai pohon yang sudah kering. Aku tidak dapat melihat ujung pohon ini dengan jelas di dalam kabut setebal ini. Kami berjalan perlahan. Suara gamelan masih terdengar mengiringi kami. Sangat padat kupastikan. Ada hal mengerikan di hutan ini yang membuat bulu kudu berdiri hingga tubuhku tak berhenti merinding. Akhirnya, perasaan itu terjawab saat samar-samar aku melihat bayangan di dalam kabut berwujud seperti manusia tergantung dan berayun hampir di setiap pohon di hutan ini.
Aku ingin memastikan apakah itu manusia atau bukan. Namun, tubuh yang menggantung itu tidak memiliki kepala. Aku pun memutuskan untuk tidak mencari tahu lebih lanjut dan mencoba fokus untuk mencari jalan keluar dan menggenggam tangan Tiwi dengan lebih erat. Gak usah dilihatnya, Wi. Kita cepet-cepet cari jalan keluar aja dari hutan ini, ucapku setengah bisik kepada Tiwi. Gua ngikutin elu aja, Lang. Gua gak berani lihat ke atas, balas Tiwi yang terus menunduk sambil menggenggam tanganku. Jantungku berdegup kencang, namun aku berusaha tetap tegar agar Tiwi tidak lebih panik. Tapi tetap saja, siapa yang bisa tenang saat berada di tengah hutan yang berselimut kabut dengan berbagai sosok mengerikan tergantung di atas pohon, ditemani dengan suara gamelan yang mendayu berlahan. Tangan Tiwi tiba-tiba menggenggam dengan sangat erat. Aku merasakan tangannya gemetar tidak karuan, hingga akhirnya aku pun memutuskan untuk berhenti memastikan keadaannya. Kepala, Lang. Tiwi berusaha menahan rasa takutnya. Aku pun masih meraba apa maksudnya. Di sekitar kita banyak kepala yang perhatiin kita. Rupanya niat Tiwi berjalan menunduk tanpa mau melihat sosok yang berada di atas. Justru berakhir dengan dirinya yang berpasangan dengan sebuah kepala yang menggelinding tepat di bawah kakinya dan menatapnya. Tenang, Wi, kita bakal keluar dari tempat ini, ucapku berusaha meyakinkan dia. Ingin sekali aku berlari di tengah kabut ini, namun keputusan yang tergesa-gesa pasti akan membawa kami ke dalam yang lebih buruk lagi. Ada yang memperhatikan kami. Jauh dari dalam hutan, aku melihat seperti ada sosok lelaki berjanggot memperhatikan kami dari kedalaman hutan. Sepertinya itu adalah manusia sama seperti kami. Dia berjalan mendekat. Awalnya aku berpikir mungkin orang ini bisa membantu kami pergi dari hutan ini. Sayangnya, hal yang aneh terjadi. Lang, aneh. Kepala itu kelihatan ketakutan, Lang, ucap Tiwi yang sudah berhasil menahan rasa takutnya. Bener, Wi, tubuh yang tergantung itu seperti memberikan reaksi yang aneh, tambahku. Kami mulai ragu untuk mendekati orang itu. Tapi jika bukan dia, apa ada lagi yang bisa membantu kami keluar dari tempat ini? Sebenarnya aku berniat mengambil resiko untuk menghampirinya. Namun Tiwi menarik tubuhku sekuat tenaga. Jangan, Lang. Mungkin orang itu bisa menolong kita, Wi. Kita pergi aja, Lang. Kita coba cari jalan keluar sendiri. Ayo, Lang, sebelum dia makin dekat, ucap Tiwi setengah memohon. Awalnya aku tidak berniat mendengarkan ucapan Tiwi. Namun sebelum aku melangkah, tiba-tiba terlihat aku mendengar langkah kaki dari arah sebaliknya. Spontan aku menoleh dan terlihat sosok lain di sana yang berjalan dengan memanggul sebuah tas carrier besar. Tiwi, itu, Wi, ada pendaki lain, ucapku pada Tiwi. Tiwi melongokkan wajahnya ke arah tempatku menunjuk. Iya, Lang, itu pendaki, balasnya dengan senyuman lega. Kami pun segera mempercepat langkah kami untuk mengejar orang itu. Semakin lama terlihat semakin jelas sebuah tas carrier besar berwarna oranye yang dibawa oleh orang itu terus berjalan melalui jalur yang sepertinya sangat dikenalinya. Tidak seperti tadi. Kini kami seperti mulai keluar dari hutan dan kembali ke jalan setapak yang berbentuk seolah sering dilalui manusia. Mas, teriakku, mencoba memanggil orang itu. Namun ia terus berjalan, seolah tidak mendengarkanku. Ia terus berjalan dengan semakin cepat, menaiki jalan yang beberapa kali dihalangi jalan bebatuan. Pohon-pohon tinggi yang tadi didominasi sekitar kami
berlahan tidak lagi terlihat dan berganti dengan jalan bebatuan. Aku mulai melihat kembali jurang-jurang di sisi jalan yang kami lewati ini. Sosok kakek berjanggut panjang yang sebelumnya menghampiri kami pun sudah tidak terlihat. Mas, hei, berhenti mas, ucapku. Iya mas, tolong berhenti, kita ikut sampai pos terdekat, tambah Tiwi. Seolah mulai bereaksi terhadap panggilanku, pendaki itu pun berhenti. Aku cukup lega dan sejenak menarik nafas dan berjalan dengan sedikit lebih santai setelah cukup lelah mengejarnya tadi. Maaf mas, mau merepotkan. Sepertinya kami tersesat, ucapku yang sudah semakin dekat dengan pendaki itu. Anehnya, sebelum mencapainya, pendaki itu berjalan lagi. Dan kali ini berjalan lebih cepat. Aku dan Tiwi berpandangan sebelum akhirnya mempercepat langkah kami untuk menyusulnya. Sampai suatu ketika pendaki itu menembus sebuah semak yang cukup tebal. Aneh, kami mengikuti jalan yang sama dengannya. Namun tepat saat kami melewati semak itu, pendaki itu tidak terlihat lagi oleh kami. Lang, pendaki itu hilang. Gua yakin arahnya ke sini, Wi. Gak mungkin bisa hilang secepat itu, jawabku dengan yakin. Coba lihat itu, Lang. Itu kayak desa bukan sih? Tanya Tiwi sambil menunjuk pada sebuah tempat yang terlihat berdiri beberapa bangunan. Iya, ada rumah-rumahnya, tapi kayaknya jadul banget bangunannya, balasku kepada Tiwi. Aku tidak pernah menyangka bahwa ternyata ada desa di jalur pendakian Merapi ini. Sebuah desa dengan bangunan rumah-rumah yang terpisah oleh lahan kebun dan terlihat masih sangat asri. Hampir tidak ada kabel listrik berseliweran di sana. Gua gak pernah tahu ada desa tinggal di Merapi. Ya, tapi setidaknya mereka harusnya bisa dong memberitahu kita untuk mencari arah jalur yang benar, ya kan Wi? Aku meminta pendapat pada Tiwi. Iyalah, sekalian kita ngisi air kita, ucap Tiwi sambil memamerkan botol minumnya yang airnya tinggal hanya 1/4. Kami berjalan melewati sebuah jalur rerumputan yang memisahkan desa ini dengan tempat kami berjalan tadi. Namun sebelum sampai masuk ke desa itu, samar-samar aku merasakan ada seorang seolah berdiri jauh di belakang kami. Aku menoleh ke belakang sekedar untuk memastikan. Tiwi pun spontan melakukan hal yang sama saat melihat reaksiku. Saat itu kami melihat hal yang sama. Di perbatasan hutan, tempat kami melihat berbagai sosok di balik kabut. Berdiri seorang pendaki menggunakan tas carrier oranye besar menghadap ke arah kami. Kini kami tahu mengapa ia tidak pernah menengok saat kami memanggil, karena sekarang kami bisa melihat pendaki itu dengan jelas. Ia masih berdiri menghadap ke arah kami dengan memegangi tali ransel di pundaknya, namun tanpa ada kepala yang menempel di lehernya. Anehnya, aku tidak merasa takut saat mengetahui kenyataan ini. Mungkin karena di satu sisi, keberadaannya menyelamatkan kami dari dalam hutan mengerikan itu. Sebenarnya aku masih penasaran, apakah pendaki itu memang bergentayangan di sekitar hutan ini, atau ia memang bermaksud ingin membantu kami keluar dari hutan dan menjauhi sosok kakek berjanggut itu. Yang pasti, aku merasa terselamatkan dengan kehadirannya. Sebuah desa yang jauh dari kesan modern berada di hadapan kami. Gapura desanya pun terbentuk sederhana dari bambu yang sebenarnya terlihat mulai rapuh. Walau sudah memutuskan untuk masuk ke desa itu, entah mengapa tubuh kami masih merasa ragu untuk melangkah. Kira-kira pendaki lain ada yang istirahat di sini nggak ya, Wi? Tanyaku kepada Tiwi. Semoga aja ada, Lang.
Kalau ketemu kita ikutin aja, balasnya. Kami pun memasuki desa yang sangat terasa sepi ini. Padahal kami merasa ada warga yang melihat kami dari dalam rumah dan mengintip lewat jendela-jendela mereka. Ada juga warga yang sedang menggarap kebunnya. Kami berniat menghampirinya, namun tidak jadi karena takut mengganggu pekerjaannya. Cerita ini pun bersambung sampai di sini. Kami akan melanjutkan ceritanya di episode berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Bagi teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya kalian mendengarkan terlebih dahulu agar lebih tahu alur ceritanya. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perkataan yang kurang mengenakan. Bobby pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.